Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini dengan tubuh yang sehat atas pemeliharaan Tuhan kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari saudara-saudara kami ajak berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Pagi hari ini dengan tubuh yang sehat kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi firman-Mu ini, berkati firman-Mu ini Tuhan. Biar Tuhan menolong kami, anak-anak-Mu boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Firman-Mu boleh mengajar kami, mengajar dan mendidik kami Tuhan untuk menurut kehendak-Mu. Dan Tuhan Yesus doa ini, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini dengan tubuh yang sehat, kemurahan Tuhan kita boleh mendengarkan firman Tuhan dan acara Manarema ini saudara sekalian ya. Di dunia ini kita hidup saudara, kadang-kadang mengalami naik dan turun ya. Kadang di lembah yang sulit ya. Percaya saudara bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita setiap waktu saya. Memang di dunia tidak hidup dengan data, tapi dengan bergelombang ya. Tapi satu ayat firman Tuhan menjanjikan satu yang indah saudara sekalian. Apa yang ditulis oleh Paulus di dalam surat Filipi pasal keempat ayat ke-13. Paulus mengatakan bagaimana? Segala apakah dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku ya. Di dalam Yesus ini yang Paulus menulis, segala apakah dapat kutanggung, segala apakah. Kalau kita menghadapi segala apakah saudara, jangan kita hadapi dengan kekuatan sendiri, tapi ditanggung di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kita ya. Tanpa pertolongan Tuhan tidak bisa manusia kita ini untuk melakukan segala yang kita menghadapi segala sesuatu. Jadi bersama Yesus pasti bisa saudara. Maka itu kuatkan iman kita bahwa segala apakah dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, karena Yesus memberi kekuatan kepada kita saudara ya. Di dalam Alkitab ada satu kisah yang luar biasa. Kalau kita ingat pada kisahnya Ayub saudara, bagaimana Ayub itu hidupnya mengalami banyak pertolongan Tuhan saudara, mengambil cobaan dia ya. Coba kita lihat bagaimana keadaan Ayub ya. Kita baca di dalam Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di rumah tanah Uz bernama Ayub. Orang ini saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub adalah orang yang saleh. Ya, di pemandangan Tuhan dikatakan saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Luar biasa ya. Orang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan ya. Sudah banyak orang yang kehidupannya tidak jujur ya. Banyak orang hidupnya dengan kejahatan, tapi Ayub ini menjauhi kejahatan. Luar biasa saudara sekalian. Dan Ayub diberkati Tuhan. Kalau kita lihat ayat 2 saudara, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, 10 diberkati anak 10. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ini bukan orang yang sembarangan, tapi orang yang terkaya ya di sebelah timur. Anaknya banyak, 7 diberkati laki-laki dan 3 perempuan. Tapi saudara, apa yang dia punya itu dalam sekejap bisa habis saudara sekalian. Kemudian setan datang hendak mengguncangkan Ayub, minta izin dengan Tuhan dulu
Bagaimana kalau aku menggontangkan Ayub? Sudah ditulis di dalam ayat ke-5, saudara sekalian. Ayub itu juga orangnya sangat indah, saudara. Dia selalu berdoa, ya, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat 5 dikatakan, ayat 5b, Ayub mempersembahkan korban bakarannya sebanyak jumlah mereka sekalian, anak-anaknya. Sebab pikirnya, mungkin anak-anaknya sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Mempersembahkan korban buat anak-anaknya, saudara. Mulai ayat ke-6 sudah dikatakan ini, setan mulai menggontangkannya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, di antara mereka datanglah juga iblis. Nah, iblis itu selalu mengganggu, saudara. Kemudian tuliskan di ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau akan membuat pagar sekelilingnya dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Ya, iblis mau mengganggu Ayub. Iblis berkata bagaimana? Ulurkan tanganmu dan jamaah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu, kata iblis. Iblis tidak mengganggu Ayub, saudara. Firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dan di hadapan Tuhan. Tuhan boleh, Ayub, Tuhan berkata kepada iblis, boleh mengganggu, tapi tidak boleh mengganggu jiwanya, saudara. Nah, dicobai, berturut-turut dicobai, hartanya habis, semua habis, anaknya 10 mati semua, saudara. Ditambah lagi dengan segala penyakit yang di tubuhnya, saudara. Luar biasa, saudara. Banyak sekali percobaannya, saudara. Ya. Anaknya 10 mati, rumahnya rubuh, harta bendanya, binatangnya dirampok orang, dan akhirnya Ayub sendiri sakit, bisul-bisul di kulitnya, sepanjang kulit, semua kulitnya. Sudah Ayub dengan ujian sangat berat, tapi sudah Ayub tidak pernah berbuat dosa dengan lidahnya kepada Tuhan. Ayub selalu memuliakan Tuhan. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Luar biasa, saudara. Ayub ini, saudara. Ayub tidak pernah berdosa dengan bibirnya. Seperti dikatakan, maka tiba-tiba angin ribut dari seorang pedang gurun, rumah diandainya ada 4 penjuru, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal ini kepada Tuhan. Dikatakan bagaimana? Ayat ke-10. Maka berdia Ayub untuk mengotak jubahnya, mengoyak jubah dan mencukur kepalanya. Kemudian ia sujud dan menyembah Tuhan. Ayub berkata bagaimana kepada Tuhan? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang beri, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak mendoa membuat yang kurang patut. Dalam keadaan yang susah terpuruk, sudah sampai dia sakit, Ayub tidak pernah menuduh Tuhan, tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Dikatakan tidak berbuat dosa. Dengan bibirnya Ayub selalu menyembah Tuhan, ya. Dan Tuhan, dia apa? Dia memuji nama Tuhan, ya. Dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, saudara. Luar biasa. Bagaimana Ayub bisa kuat ini, saudara? Karena dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dikatakan Ayub itu adalah jujur, orang yang takut akan Tuhan, ya. Takut akan Tuhan, saudara sekalian. Jujur.
dan menjauhi kejahatan, saudara sekalian. Nah, dalam keadaan yang begitu rupa, Tuhan berkekuatan pada Ayub, tetap dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia tetap mengatakan pujilah nama Tuhan. Tuhan yang beri, Tuhan mengambil, saudara ya. Saudara, bagaimana saudara berkekuatan itu? Karena roh Tuhan bekerja di hatinya dan mengasihi Tuhan, saudara sekalian. Ya, ada orang pada waktu kaya, hebat, dekat dengan Tuhan. Pada waktu susah, jauh dengan Tuhan. Waktu kekurangan, waktu sakit, kecewa dengan Tuhan. Saudara, jangan biar kita seperti Ayub ini, saudara, dalam keadaan apapun, segala apapun, ya, Tuhan yang menolong, ya, yang bertanggung jawab, ya, tidak dia saja, saudara ya. Seperti Filipi 4:13, dalam keadaan apapun Ayub tetap bersabda Tuhan, dan segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, ya, tidak tanggung sendiri tapi di dalam Dia, dalam Tuhan Yesus, saudara. Bahkan di tengah kehidupannya, istrinya menjauhi Ayub, dikatakan tinggalkanlah Tuhanmu, saudara, dan matilah, kata istrinya. Tapi Ayub tidak menurut omongan istrinya, dia tetap menyembah Tuhan, tetap menghormati Tuhan, saudara. Dan pada akhirnya, saudara, Ayub dipulihkan kembali dari kesusahannya, percobaan itu, saudara. Dipulihkan kembali Ayub, diberikan, Firman mengatakan bahwa Ayub diberikan 2 kali lebih, ya, saudara. Mazmur 42 ayat 1 berkata, setelah dia dipulihkan oleh Tuhan, diberkati kembali anak yang dipulihkan semua, Tuhan luar biasa. Berkata, maka jawablah kepada Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak ada rencananya yang gagal. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Di tengah perjalanan mengambil cobaan semua habis, tapi pada akhirnya juga dipulihkan oleh Tuhan. Dan Ayub mengatakan apa, saudara sekalian? Ayat 5, ayat 4, pasal 4, dengarlah, maka aku yang berfirman, aku akan menanya engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau Tuhan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dulu tahu Ayub mendengarkan berita-berita yang luar biasa, begini. Tapi sekarang Ayub tidak hanya mendengar orang, tapi dia dengan matanya sendiri, dia telah memandang Tuhan. Hebat kuasa dan kasihnya Ayub diberikan oleh Tuhan sendiri, saudara sekalian. Saudara, luar biasa. Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Ya, saudara, biar kita tetap setia, ya, tetap seperti Ayub dipulihkan. Mazmur ayat 42 ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat segala kepunyaannya dahulu. Ya, ayat 10 dikatakan Tuhan memberikan 2 kali lipat kepunyaan, 2 kali lipat dari segala kepunyaan yang dulu. Kalau dia dulu sekian ribu onta, jadi 2 kali lipat. Anak diberikan kembali, dapat anak laki 10 lagi, ya. Kemudian datang kepadanya semua saudara-saudara laki perempuan melayani yang lama, makan bersama-sama di rumahnya. Mereka turut bersuka cita menghibur dia. Wah, biasa, saudara. Tuhan memberkati Ayub. Ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 onta, segala macam. Ia mendapat 7 orang laki-laki dan perempuan, dan semuanya di pertama, semuanya sudah mati semua, diberkati lagi dengan anak lagi 7 laki dan perempuan. Semua diberikan karena Ayub tetap bertaat, berharap pada Tuhan, tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun, saudara sekalian. Saudara, kalau kita dalam keadaan kesulitan apapun juga, seakan-akan Tuhan jauh,
keuangan sulit, keluarga berantakan, susah, sakit penyakit, tapi sudah jangan mundur dari Tuhan. Tetap berharap Tuhan. Nah, Tuhan itu baik. Tidak ada rencana Tuhan yang jahat. Tuhan berikan satu kekuatan, saudara. Mendakwakan Tuhan supaya kita tetap setia, tetap bersama-sama Tuhan, saudara ya. Percaya saudara akan diberkati Tuhan, akan diberkati Tuhan, dipulihkan kembali seperti Ayub, saudara ya. Ya, jadi saudara, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini biar tetap setia, ya, tetap bertahan uji dan cobaan apapun, saudara. Cobaan dunia ini ya, sementara, cobaan jasmani, cobaan keuangan, cobaan sakit penyakit, tetaplah kita ikut Tuhan, percaya dan setia kepada Tuhan. Pasti Tuhan memulihkan anak-anaknya, saudara. Ini bangsa umat Israel pada waktu dia berjalan di padang gurun menuju Kanaan, di tengah jalan banyak cobaan, saudara. Kadang tidak ada air, tidak ada minuman, ya, tidak ada daging, bersungut-sungut, saudara sekalian. Tapi saudara, toh Tuhan akhirnya memimpin bangsa Israel sampai di Kanaan. Memang semua melalui proses, saudara. Tapi biar kita bahagia, taat dalam keadaan proses, dalam keadaan sakit, susah, tetap setia kepada Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Semakin berseru dan berdoa, pasti saudara dan saya diberkati Tuhan dengan damai sukacita, kekuatan baru dari Tuhan. Ya, terima kasih firman Tuhan sampai di sini. Biar kita bahagia, maka terus percaya pada Tuhan. Segala perkara kalau kita dihadapi dapat kita tanggung di dalam Tuhan Yesus saja. Ya, Tuhan Yesus yang luar biasa, yang berkuasa, yang penuh kasih dan kuasanya kepada saudara dan saya, dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Ya, jadi saudara jangan goyah, jangan mengosot imannya, tetap setia mengikut Tuhan Yesus sampai Tuhan datang kembali. Amin. Mari kita berdoa, Bapak saudara sekalian. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Ajar kami Tuhan hanya bergantung kepada Tuhan. Ajar kami setia Tuhan kepadamu Tuhan, seperti Ayub tetap setia dan menghadapi segala cobaan-cobaan Tuhan. Ajar kami Tuhan tidak mundur, tapi tetap setia mengasihi Tuhan. Kami percaya kasih-Mu lebih hebat Tuhan, kuasa-Mu hebat, memberkati saudara kami pagi hari yang mendengar firman itu Tuhan. Jadikan tetap setia, kuat, damai yang Tuhan Yesus seperti Ayub Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, berkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, segala doa dan haleluya. Amin.